yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu di Gereja Kristen Kalam Kudus Selat Panjang. Pada pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Meskipun kita harus ibadah di rumah, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati kita dan Tuhan hadir dalam ibadah sekolah minggu kita. Mari sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, Ibu ajak semuanya untuk berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita berdoa bersama-sama, ikuti Ibu dalam hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang malam kami istirahat, hingga Tuhan boleh membangunkan kami dalam tubuh yang sehat, kuat, tanpa kurang suatu apapun pada pagi hari ini, untuk kami kembali datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami, kiranya Tuhan boleh memberkati dari awal, pertengahan, sampai dengan selesainya. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kami semangat dan sukacita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini Ibu Pepi mau ngundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersukacita kepada Tuhan, kita mau semangat memuji Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Mari kita bangkit berdiri dengan bersukacita, kita mau nyanyikan pujian ini. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi lagi, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasihnya siapa? Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lebih semangat lagi, katakan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih siapa? Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Oke, silakan duduk anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita pelajaran untuk kita semakin taat lagi kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau sama-sama nyanyikan satu pujian Alkitab Buku Terindah. Kamu sebuah buku. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Katakan Alkitab Buku Terindah. Alkitab Buku Terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab Buku Terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi kita mau nyanyikan pujian ini.
Alkitab itulah namanya. Katakan Alkitab buku terindah. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi katakan karya Tuhan Yesus. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Waktu selanjutnya untuk mendengarkan firman Tuhan, Ibu Pepi serahkan kepada Ibu Eni. Anak-anak, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum belajar firman Tuhan, ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kembali kami memperoleh kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk bisa mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di kota Yerusalem, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan. Saat mereka berjalan, mereka memperhatikan ada seorang pengemis. Pengemis itu pandangannya tidak fokus. Dia seperti tidak melihat orang lain. Ternyata dia buta. Wah, pengemis ini buta. Murid-muridnya tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, dia tidak bisa melihat. Apakah dia jahat? Atau orang tuanya pernah berbuat dosa? Tuhan Yesus langsung lihat murid-muridnya. Dia tidak jahat. Orang tuanya juga tidak berbuat dosa. Dia buta supaya kuasa Tuhan bisa dinyatakan melalui dia. Oh begitu. Tuhan Yesus melihat orang itu merasa kasihan. Orang-orang di sekeliling itu mulai mengamati apa yang mau dilakukan Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus mengambil tanah. Dia mengambil tanah, dia kasih ludah sedikit, dia remas-remas. Setelah dia remas-remas, dia dekat orang buta itu. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Murid-murid bingung. Apa ini yang mau dia lakukan? Diambil tanah, dikasih ludah. Mau apa ini ya guru kita? Orang-orang di sekitarnya juga lihat itu mau ngapain ya? Ternyata Tuhan Yesus mendekati orang buta itu. Tanah itu yang dikasih sama ludahnya Tuhan Yesus dioleskan ke mata orang buta itu. Orang-orang langsung, ampun, masa tanah dikasih ludah dikasih ke muka? Murid-muridnya bilang, aduh, kenapa begitu? Apa yang akan terjadi? Jangan-jangan dia nanti marah. Yang buta itu pun juga kaget. Apa ini? Dia juga tidak tahu itu apa. Kenapa ada orang letakkan waktu dia apa? Oh, ini tanah. Tapi dia tidak tahu kalau tanah itu sudah dikasih ludah. Jadi dia yang nggak apa-apa. Cuman dia bilang, kok mukaku jadi kotor? Tuhan Yesus bilang gini, sekarang kamu pergi ke kolam Siloam, bersihkan dirimu, jalanlah pelan-pelan ke sana. Oh, karena dia buta, dia tidak bisa berjalan cepat, dia jalan pelan-pelan. Orang-orang yang melihat peristiwa itu, mereka deg-degan, apa yang akan terjadi dengan dia ya? Ayo kita ikuti, kita lihat apa yang terjadi. Mereka semua mungkin saat itu ada juga yang menuntun dia. Mereka berjalan sampai di kolam Siloam. Orang itu pelan-pelan mengambil air. Dia mulai basuh, mulai basuh, mulai basuh. Saat dia yakin bahwa mukanya sudah bersih, orang-orang melihat. Orang-orang
menjadi aneh. Muka orang itu kayak orang bingung. Memang anak-anak, orang buta itu sedang agak bingung. Dia bingung karena dia yang selama ini yang dia lihat hanyalah gelap atau hitam pekat. Sama seperti ketika kita tidur. Kalau kita tidur mati lampu kan kamar kita gelap. Itulah yang dia lihat selama ini. Itu yang dia rasakan. Ketika kita bangun tidur atau kita belum bangun dipanggil mami, ayo cepat bangun. Terus mami nyalakan lampu, pasti kita langsung tutup muka kita. Karena apa? Silau. Nah, orang itu juga demikian. Dia belum pernah melihat warna putih. Jadi setelah mukanya bersih, dia mulai, ih, kok ada warna lain ya? Ini apa ya? Dia mulai buka. Sementara dia membuka dengan bingung-bingung, dia dengar suara orang banyak. Dia mulai lihat, apa itu? Banyak sekali. Tapi ini suara orang. Hah? Apakah ini orang yang sama denganku? Dia lihat, oh badannya seperti badanku, ada kaki, ada tangan. Kemudian dia mulai lihat di kejauhan. Ih, aku bisa lihat jauh. Wah, itu apa ya? Ada besar, ada warnanya cantik sekali. Kamu tahu, itu adalah pohon. Ketika dia melihat di langit, wih, warnanya bagus sekali. Oh, apakah ini artinya aku sudah bisa melihat? Dia tahu. Sekarang dia tidak hanya melihat warna gelap, tapi dia melihat begitu banyak warna. Ada orang yang bajunya warna-warni, tapi dia belum tahu itu warna apa. Ini pertama kali dia bisa melihat. Hatinya senang sekali. Mungkin bagi kita itu pohon, itu langit lah, memang warnanya begitu. Bagi kita yang sudah biasa melihat, itu biasa-biasa saja. Tetapi bagi dia yang sejak lahir buta sampai dia sudah besar dia buta, itu sesuatu yang wow, bagus sekali. Dia melihat baju orang-orang beraneka warna. Dia melihat daun-daun itu hampir satu warna, tetapi ada yang warnanya lebih tua, ada warnanya yang lebih muda. Dia lihat ada, ini apa ya? Kok bagus sekali? Padahal itu bunga. Dia menyadari sekarang bahwa dia sudah bisa melihat. Dan dia sangat bersyukur. Aduh, terima kasih. Dia ingin cepat-cepat pulang. Dia ingin cepat-cepat memberitahu keluarganya. Semua orang yang melihat dia mengerti sekarang. Oh, mungkin dia bingung karena dia sudah bisa melihat sekarang. Dia melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat. Orang-orang mulai dia bisa berlari. Orang-orang lainnya melihat, yang tidak tahu peristiwa itu mulai bertanya, kok dia lari-lari? Dia wajahnya kayak si buta itu, tapi kenapa dia lari? Dia senyum, aku sekarang bisa melihat, aku sekarang bisa melihat, aku sudah sembuh. Dia senang sekali. Orang-orang bertanya kepada dia, siapa yang menyembuhkan kamu? Yesus. Aku tadi ketemu Yesus. Dia kasih tanah di wajahku, mataku dikasih tanah. Aku setelah itu disuruh membersihkan diriku di kolam Siloam. Setelah bersih, aku bisa melihat. Hatinya senang sekali. Dia pergi kemana-mana, dia ceritakan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Yesus. Bahwa Yesus mengolesinya dengan tanah, Yesus menyuruhnya untuk membersihkan dirinya, dan dia menjadi sembuh. Berita kesembuhannya itu tersiar kemana-mana, karena dia menceritakan kepada setiap orang yang bertemu dengan dia. Setiap kali orang bertemu dengan dia, bukankah kamu dulu tidak bisa melihat? Iya, tapi Yesus sudah menyembuhkanku karena kasihnya kepadaku. Dia senang sekali. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, orang buta ini menyatakan syukurnya kepada orang-orang tentang kasih
kasih Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan karena dia sudah disembuhkan dengan cara menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya bukan kepada orang buta itu saja Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus juga baik sama kita. Tuhan kasih kita penglihatan, Tuhan kasih kita pendengaran, Tuhan kasih kemampuan kita untuk bisa belajar dengan baik. Selama ini apa respon kita dengan semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ratapan 3 ayat 22 mengatakan, tak berkesudahan kasih setianya. Kasih setia Tuhan kepada kita itu tidak ada henti-hentinya. Sekarang ini Tuhan masih mengasihi kita. Nah, pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Apakah kita seperti orang buta yang disembuhkan itu berani menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, atau justru kita sombong? Kalau kita dapat the best, entah the best math, the best English, the best matematik, the best apa lagi? Banyak ya. Apa yang kita katakan ketika kita menerima penghargaan itu? Apakah kita bilang, aduh, semua itu karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang kasih kepandaian kepada saya? Atau kita bilang, itu karena saya rajin belajar, karena saya pandai. Anak-anak, ayo kita belajar seperti orang buta itu, menyadari begitu besar kasih Tuhan kepada dia. Dia menceritakan kebaikan Tuhan. Ayo kita belajar menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Kalau kita sampai hari ini masih ada, masih bisa belajar, masih bisa melalui hari-hari kita, itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi ayo kita ceritakan kepada orang lain tentang baiknya Tuhan kepada kita. Ayat hafalan kita hari ini, Ratapan 3 ayat 22a, tak berkesudahan kasih setianya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kita sakit, di situ ada kasih setia Tuhan. Kalau kita orang nggak suka sama kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Med kita nilainya nggak tuntas, Tuhan tetap mengasihi kita. Ayo kita ceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus begitu besar mengasihi kami, sampai Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk kami. Tuhan, tolong kami untuk berani menceritakan kebaikan-Mu kepada orang lain. Biarlah orang melihat bagaimana kasih setia Tuhan yang begitu besar kepada kami, sehingga mereka pun juga dapat merasakan kasih Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menceritakan kasih-Mu kepada orang lain. Tuhan, ampunilah kami kalau selama ini kami tidak mau menceritakannya. Kami bahkan juga kadang-kadang tidak mau mengakui begitu besar kasih Tuhan kepada kami. Dalam banyak hal kami mungkin sering sombong, kiranya Tuhan ampuni kami. Kalau kami sampai hari ini masih ada, bisa berhasil, semuanya itu berkat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan lupa, walaupun sekarang ini mungkin Selat Panjang sudah aman, tetap kalau pergi pakai masker, tetap cuci tangan, jaga kesehatan, ingat makan sayur, banyak minum air putih yang hangat supaya tubuhmu tetap sehat. Kebaktian kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.